Sabtu malam menjadi mimpi buruk bagi Colby Covington. Mantan juara sabuk interim di kelas welterweight UFC itu kembali ke oktagon setelah absen panjang sejak kekalahan terakhirnya dari Leon Edwards pada Desember lalu. Namun comeback ini malah jadi ajang pembuktian betapa jauhnya Colby Covington dari performa terbaiknya. Dalam pertarungan utama UFC Fight Night di Tampa, Colby Covington berhadapan dengan Joaquin Buckley. Bagi Buckley, ini adalah kesempatan besar untuk melanjutkan tren positifnya di divisi kelas welterweight. Sementara bagi Covington, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan. Tapi malam itu bukan milik Colby Covington. Joaquin Buckley tampil beringas sejak awal. Ia menghantam Colby Covington tanpa ampun. Dominasi Buckley memuncak di ronde ketiga, ketika dokter memutuskan menghentikan pertandingan karena luka serius yang diderita Colby Covington. TKO resmi pun dicatatkan untuk Joaquin Buckley, mengakhiri malam buruk Colby Covington. Kekalahan Colby Covington langsung memancing reaksi dari banyak pihak, terutama dari mereka yang tidak terlalu menyukai gaya kontroversialnya. Salah satu suara paling lantang datang dari sang juara kelas welterweight UFC, Belal Muhammad. Muhammad dan Covington memang punya sejarah panjang. Mereka suka saling sindir. Jadi tidak mengherankan ketika Belal Muhammad langsung memanfaatkan momen ini untuk menyentil rivalnya. Di platform media sosial X, Belal Muhammad menuliskan dengan emotikon tertawa, "Kawan, aku tahu dia akan punya banyak alasan, tapi dia memang menyebalkan," tulis Belal Muhammad. Komentar ini jelas menunjukkan kepuasan Belal Muhammad di atas kekalahan Colby Covington. Rivalitas mereka memang tidak pernah benar-benar selesai. Kini Muhammad berada jauh di puncak, sedangkan Covington harus berjuang keras untuk kembali relevan di divisi ini. Walk through, all right, let me figure him out. Colby Covington is another one where Dana White, how about if Usman wasn't here, Colby would be the champion? And I'm like, I don't think so. Like, I think Colby sucks. I don't think that he's as good as everybody thinks he is. He sucks? I think that compared to me, I think I'll be able to walk through him. I think that he's a lesser version of Sean Brady, I think. Because if you're looking at the guys he's fought, he's beaten. I called the UFC when Belal had a pager on his foot and he backed out because I guess the pager exploded on his ankle and messed up his toe, which is just weird. You guys need to ask Belal, why is he wearing pagers around his ankle? It's just weird. But so he pulled out of the fight, so I called the UFC and volunteered. Belal Muhammad dan Colby Covington sering terlibat perang kata-kata, baik di media sosial maupun di wawancara. Colby Covington dikenal dengan gaya trash talk-nya yang provokatif, sementara Muhammad lebih memilih momen yang tepat untuk menyerang balik. Namun situasi mereka sekarang sangat berbeda. Belal Muhammad berada di puncak divisi sebagai juara setelah mengalahkan Leon Edwards. Sementara itu, Colby Covington kini harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit, bahwa dirinya bukan lagi ancaman besar di kelas welterweight. Kekalahan melawan Buckley ini membuat posisi Covington semakin sulit. Dulu, namanya selalu ada dalam daftar penantang gelar. Tapi kini, setelah kalah 3 kali dari berebutan gelar juara sejati, sulit membayangkan Colby Covington kembali ke puncak dalam waktu dekat. Selain itu, gaya kontroversial Colby Covington yang sering memancing perhatian mulai kehilangan daya tariknya. Orang-orang lebih memilih ingin melihat aksinya di oktagon daripada mendengar ocehannya yang tidak diiringi dengan kemenangan. Sementara itu, Joaquin Buckley semakin menunjukkan bahwa ia adalah ancaman yang nyata di kelas welterweight. Kemenangan atas Covington menegaskan bahwa transisinya ke divisi ini adalah keputusan yang tepat. Jika ia terus tampil seperti ini, Joaquin Buckley bisa menjadi salah satu nama besar yang harus diwaspadai oleh para petarung lain. Di sisi lain, Belal Muhammad kini menikmati posisinya sebagai raja di kelas welterweight. Setelah mengalahkan Leon Edwards, Muhammad membuktikan bahwa dirinya adalah petarung terbaik di divisi ini. Meski begitu, ia harus tetap siaga. Ancaman dari para petarung berbakat seperti Shavkat Rakhmonov dan kini Joaquin Buckley semakin nyata. Meski peluang Muhammad dan Covington bertemu di oktagon kini sangat kecil, Muhammad tahu bahwa fokus utamanya adalah mempertahankan sabuk juara dari para pesaing yang sedang naik daun. Kesimpulan, Sabtu malam itu jadi bukti bahwa era Colby Covington mungkin sudah mendekati akhir. Kekalahannya dari Joaquin Buckley tidak hanya mempermalukan dirinya, tetapi juga semakin menjauhkan namanya dari jalur perebutan gelar. Sementara itu, Belal Muhammad terus menunjukkan mengapa dirinya layak menjadi juara. Rivalitasnya dengan Covington mungkin tidak akan pernah terselesaikan di dalam oktagon, tapi Muhammad tampaknya tidak perlu membuktikan apa-apa lagi.
Merab anggap Umar maju perebutan gelar karena sepupu Khabib. Khabib pun beri tanggapan. Khabib Nurmagomedov, mantan juara dunia di kelas ringan UFC, baru-baru ini memberikan respon terhadap komentar dari Bang Merab yang menyinggung tentang kemajuan sepupunya, Umar Nurmagomedov, dalam perebutan gelar UFC. Dalam wawancaranya, Merab sempat menyatakan bahwa perjalanan Umar menuju perebutan gelar UFC mungkin dipengaruhi oleh hubungan keluarga mereka. Mengingat Umar adalah sepupu dari Khabib yang memiliki pengaruh besar di dunia mixed martial art. Merab, yang dikenal sebagai petarung kelas bantam yang belum terkalahkan di UFC, menyebut bahwa pihak UFC mungkin memberikan kesempatan lebih untuk Umar Nurmagomedov karena hubungan mereka yang sempat memicu diskusi di kalangan penggemar dan media. Namun, Khabib langsung memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan tersebut. Dalam sebuah wawancara, Khabib mengungkapkan bahwa pernyataan Merab mungkin lebih merupakan sebuah reaksi spontan. Namun dia menegaskan bahwa hal tersebut harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Merab harus terbiasa dengan hal seperti itu, kata Khabib. Seiring waktu, orang-orang akan selalu berusaha melawan sang juara, siapapun itu. Saat kamu berada di puncak, setiap orang akan ingin menguji dirimu. Khabib Nurmagomedov yang pensiun sebagai juara tak terbantahkan di kelas ringan UFC menekankan bahwa dalam dunia mixed martial art, perjalanan setiap petarung sangat dipengaruhi oleh keahlian mereka di oktagon. Ini bukan tentang hubungan keluarga, ini tentang keterampilan di dalam oktagon. Umar telah membuktikan kemampuannya sendiri, dan kesempatan yang ia dapatkan adalah hasil dari kerja kerasnya, lanjut Khabib Nurmagomedov. Saat ini, Umar Nurmagomedov tengah dalam performa luar biasa dengan 6 kemenangan beruntun di UFC serta 18 kemenangan tak terkalahkan sepanjang karirnya di dunia mixed martial art. Rekor sempurna ini membuatnya semakin dekat dengan peluang untuk merebut gelar di kelas bantam. Akan tetapi, perhatian yang dia terima baik dari pihak UFC maupun penggemar tak lepas dari status Khabib sebagai salah satu petarung terbesar dalam sejarah UFC. Selain itu, Khabib Nurmagomedov juga menyarankan kepada Bang Merab untuk fokus pada jalannya sendiri. Setiap petarung memiliki jalannya masing-masing. Merab harus terus melanjutkan perjuangannya dan tidak terlalu terfokus pada orang lain, jelas Khabib Nurmagomedov. This is his problem, Merab problem. I think when he beginning his career, he was acting good. I think when he become champion, he cannot deal with this. Because life changing, before champion and after champion there is two life. You have to deal with this. About Umar gift, Umar is 18 and all and he is 6 win streak in UFC, and they give him very tough opponent last fight, 5 round main event versus Corey Sandhagen. I think Umar deserve, and I don't know why Merab nervous, but I think Umar deserve. Umar here not because he is my cousin. He's here because he's 18 and all and 6 and all in UFC. Umar wanna create his legacy. Umar, his name is Umar first of all. My name is Khabib. He's different, you know. He's different human, you know. He will show 18 January. He will show why Merab nervous.